Shalom, dan selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini, kita kembali berkumpul dalam keheningan untuk merenungkan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Bagi sebagian dari kita, malam bukan hanya waktu untuk beristirahat, tapi juga waktu untuk berpikir tentang doa yang belum dijawab, tentang harapan yang terasa makin jauh, atau mungkin tentang hidup yang belum seperti yang kita impikan. Malam ini Tuhan ingin berbicara kepada hatimu lewat satu pesan sederhana, aku tidak pernah terlambat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menundukkan kepala sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang malam ini dengan hati yang mungkin sedang menunggu sesuatu, jawaban, mujizat, atau arah hidup. Kami ingin belajar percaya, bahkan ketika Engkau tampak diam, berbicara, ya Tuhan, sebab kami ingin mendengar dan mengerti maksud-Mu malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dimanapun Anda berada. Bacaan malam ini diambil dari Yohanes 11 ayat 1-6. Beginilah firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan Marta, saudaranya itu. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka kakinya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi, sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya anak Allah dimuliakan olehnya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara terkasih di dalam nama Yesus, bayangkan, sejenak Marta dan Maria berdiri di depan pintu rumahnya. Saudara mereka, Lazarus, sedang sakit keras. Mereka sudah mengirim pesan kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi, sakit. Dan mereka menunggu. Sehari lewat, Yesus tidak datang. 2 hari lewat, tetap tidak datang. Lazarus meninggal. Bayangkan betapa hancurnya hati mereka. Mungkin Marta menangis dan berkata, kalau saja Yesus datang lebih cepat, pasti saudaraku tidak akan mati. Kata-kata yang sama mungkin pernah keluar dari hatimu juga. Kalau saja Tuhan menjawab lebih cepat, mungkin aku tidak akan sejatuh ini. Tapi perhatikan, Yesus tidak terlambat. Ia datang 4 hari setelah Lazarus dikubur. Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk membangkitkan. Kadang Tuhan menunda, bukan karena Ia tidak peduli, tetapi karena Ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu minta. Kamu mungkin ingin kesembuhan, tapi Tuhan ingin memberi kehidupan baru. Kamu minta jawaban cepat, tapi Tuhan ingin memberi iman yang dalam. Tuhan tidak bermain dengan waktu. Yang menguasai waktu. Mungkin saat ini kamu sedang menunggu sesuatu, pekerjaan yang tak kunjung datang, doa yang belum dijawab, atau harapan yang mulai terasa hampa. Tapi dengarkan ini baik-baik. Keterlambatan Tuhan bukanlah penolakan, melainkan persiapan. Ketika Tuhan tidak segera bertindak, bukan berarti Ia diam. Ia sedang menata, merangkai, menyiapkan, agar ketika waktunya tiba, semuanya terjadi dengan indah dan tidak ada yang tertinggal. Ingat kisah Yusuf, ia dijual sebagai budak, dipenjara tanpa salah, dan menunggu bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, ia menjadi penguasa Mesir dan menyelamatkan banyak orang. Tuhan tampak diam, tapi sebenarnya ia sedang menulis kisah besar di balik layar. Begitu juga hidupmu malam ini. Kamu mungkin merasa semua berjalan lambat, tapi Tuhan sedang menenun sesuatu yang sempurna. Ia tidak ingin kamu hanya melihat
hari ini. Ia ingin kamu mempercayai rencana kekalnya. Saudara yang terkasih, mungkin malam ini kamu menunggu jawaban, menunggu keajaiban, atau menunggu pintu yang belum terbuka. Tapi ingatlah bahwa penundaan Tuhan adalah bagian dari kasih-Nya. Tuhan tidak pernah terburu-buru karena Ia tidak pernah terlambat. Malam ini, tidurlah dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja bahkan di saat kamu tidak melihat apapun. Percayalah, suatu hari kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Oh, ternyata waktu itu Tuhan sedang menyiapkan segalanya." Amin. Mari kita tutup renungan kita malam ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami belajar bahwa waktu-Mu tidak pernah salah. Ajarlah kami untuk tidak gelisah, tetapi tetap percaya. Bila Engkau menunda, itu karena Engkau sedang menyiapkan yang terbaik. Tenangkan hati kami malam ini, Tuhan. Biar kami bisa beristirahat dalam keyakinan bahwa Engkau memegang kendali. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jika malam ini renungan ini menguatkan hatimu, jangan biarkan berkat ini berhenti di kamu saja. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang sedang menunggu jawaban dari Tuhan. Mungkin lewat kirimanmu, mereka kembali menemukan harapan. Tekan like sebagai bentuk dukunganmu, subscribe agar kamu tidak ketinggalan renungan malam berikutnya, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena besok malam kita akan belajar tentang ketika doa tak kunjung dijawab, Tuhan sebenarnya sedang mengajarimu. Sampai jumpa besok malam. Tuhan memberkati tidurmu, dan semoga damai sejahtera Kristus menyelimuti hatimu malam ini. Shalom.